Amalan itu milih orang. Siapa yang pantas aku muliakan dengan amalanku? Jadi misalkan Quran. Quran itu milih orang. Siapa orang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaanku, kata Al-Quran. Qiyamul Lail itu milih orang. Siapa orang yang pantas mendapatkan kemuliaanku? Puasa sunnah itu milih orang. Maka kita lihat, kalau ngomong ringan, jadi agak abot banget lah. Tapi kemudian kenapa tidak banyak orang bisa baca Quran secara istiqomah? Karena dia tidak terpilih. Nah, pilihan itu untuk apa? Untuk ngelihat siapa orang yang pantas mendapatkan kemuliaannya, akhirnya dia mendapatkan kemampuan untuk mengamalkannya, dan siapa orang yang tidak pantas dapat keutamaannya. Jadi tidak sembarangan jemaah, tidak bisa kemudian, wah aku kepingin tak sholat lail. Tidak semudah itu. Qiyamul Lail itu milih orang, mana orang yang pantas mendapatkan kemuliaanku. Oh, aku kepingin mau baca Quran istiqomah setiap hari 5 lembar. Tidak semudah itu. Quran itu milih orang, mana orang yang pantas membacaku dan mana orang yang tidak pantas membacaku. Terus saya kepingin puasa sunnah, rajin, istiqomah, Senin Kemis. Oh, tidak semudah itu. Karena puasa itu tahu mana orang yang pantas mendapatkan kemuliaannya dan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kemuliaannya. Maka ayo, perlu kerja keras, perlu ikhtiar, perlu mujahadatun nafs. Perlu apa? Bukan mujahadah kubro. Beda arah ini, beda jalur. Mujahadatun nafs. Oh, kalau kubro ini dari mana aja? Yang sebelah sana itu ya. Mujahadatu an-nafs, perlu bersungguh-sungguh. Ini temanya Ustadz Ahmad Pairin hari Kamis yang lalu. Ibu-ibu datang enggak? Alah tenang nih. Saya dapat info yang datang cuma sedikit kok. Temanya apa? Mujahadatun nafs. Saya agak tersinggung sama Ustadz Pairin. Nanti saya tabayunkan sama beliau. Antum jangan di pintu begitu, geser dulu, orang ngelewati susah. Sudah, bismillah. Maka Qiyamul Lail jamaah yang dirahmati oleh Allah ini bukan perkara ringan. Karena ibadah tersebut itu yang akan memilih orang yang pantas. Itu dia dengerin tausiah dari Asy-Syaikh Nabil Al-Awadhi hafizahullahu ta'ala. Judulnya apa? Fadhail Qiyamil Lail, keutamaan Qiyamul Lail. Dan itu dia dengarkan sebelum tidur, yang menjadikan dia nanti malam semangat lagi, besok didengerin lagi Qiyamul Lail, semangat lagi, besok didengerin lagi. Karena kita ini manusia yang iman kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka supaya iman itu stabil, kita harus ngerti apa yang menjadikan iman saya stabil. Satu orang dengan yang lain tentunya tidak sama. Ada yang imannya naik ketika melihat istrinya. Waduh, kok bisa istri menaikkan iman karena apa? Antum terlambat jangan bikin masalah loh ya. Paling keras lagi. Ternyata karena apa? Tuntutan istri yang begitu besar dari segi ekonomi. Kira gak tahajud jebol tenan nih. Ada yang kemudian kuat sholat tahajud ketika ngelihat anak. Nah, kalau ini amalannya salaf zaman dulu.
Jadi salah satu yang menyemangati salaf untuk qiyamul lail itu ketika mereka ngelihat anaknya. Jadi qiyamul lailnya itu dikhususkan untuk apa? Ya Allah, dengan qiyamul lailku ini ya Allah, jagakan putra-putriku. Wah, jadi itu yang menjadi motor penggerak para salaf. Dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Kalau teman saya tadi itu sebelum tidur dengerin ceramahnya Syekh Nabil Al-Awadhi. Antum cek di YouTube. Tapi tidak tahu ada terjemahnya, tidak, itu berbahasa Arab. Tapi beliau itu kalau ceramah itu Masya Allah, itu kayaknya koyok masuk ke dalam hati gitu. Nanti saya share videonya. Sudah belajar bahasa apa? Nanti insya Allah Pak Joko terjemahin ya. Sip. Kasih teks di bawahnya ya. Kenapa ketawa? Harus yakin. Sudah, Al-Muzammil ayat berapa? 20. Silakan dicek surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad pada ayat sebelumnya oleh Allah diperintahkan untuk sholat malam. Dan ingat, hukum qiyamul lail untuk Nabi Muhammad adalah wajib. Adalah apa? Wajib. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awil qus minhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa begitu? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena kamu bakal dapat tugas berat. Supaya tugas itu untukmu terlaksana dengan baik, treatmentnya apa? Qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu memperingan hidup, ngenteng-ngentengi beban hidup. Nah, sampai pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kamu yaitu Nabi Muhammad berdiri untuk sholat malam kurang dari 2/3 malam. Kurang, tidak kuat. Atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan memang yang paling utama pada waktu kapan? 1/3 malam yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa qiyamul lail pada 1/3 malam terakhir itu salah satu yang paling utama? Karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ke langit dunia, kemudian Allah memberikan 3 penawaran spesial. Yang pertama, man yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa, saya kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Yang mau minta sesuatu, aku beri apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Yang minta ampun, aku ampuni, kata Allah. Doanya diijabah, permintaannya diberi, dosanya diampuni. Coba kalau tidak qiyamul lail mau cari kemana lagi? Untuk kita yang banyak apa? Yang banyak keinginan, ikhtiarnya malas, dosanya banyak. Ini ada waktu ini qiyamul lail. Kita ini kalau bangun malam untuk kepentingan kita itu gampang. Nonton bola, gampang. Bangun malam untuk berangkat ke bandara, besok mau ada rapat penting di Jakarta, bangun bisa. Bangun malam untuk apa lagi? Sudah meeting. Apa? Oh, piknik. Ya, bangun malam untuk piknik bisa. Bangun malam ke Gunung Bromo untuk melihat sunrise, matahari beras. Sunrise, sun apa? Matahari. Oh, pakai E. Oh, bukan pakai CE. Iya. Ya, untuk melihat matahari terbit dibelani bangun. Tapi bangun untuk Allah jarang yang bisa. Kembali seperti yang kita sampaikan di awal, bukan kita yang
kepingin, tapi amalan itu melihat kita belum pantas dapat kemuliaan. Jadi hati-hati. Kemudian apa? Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, artinya para sahabat Nabi. Jadi ini amalannya para nabi, amalannya para sahabat, amalannya para salihin, dan amalan orang-orang pilihan. Kemudian dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-64, cara Ustadz Rifki ngamar ya. Ngamar. Coba antum cek itu. Imam Sapari, Bapak Imam Sapari, coba diluruskan kalimatnya. Cara ngundang Ustadz Rifki ngamar. Oh, gimana? GMNA salah ketik menjadi ngamar. Astagfirullah, kaget saya Pak. Tanya dengan dia macem-macem loh. Sudah? Coba Mas Arif ditulis di kolom komentar nomornya Abu Syanu. Ayat berikutnya surah Al-Furqan ayat yang ke-64. Kalau mau secara utuh, saya sarankan, saya nasihatkan kepada jenengan, buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai terakhir. Al-Muzammil 1 sampai terakhir. Itu nanti ketemu Anda titiknya di mana. Tapi dalam dalam buku ini hanya dituliskan Al-Muzammil ayat berapa? 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Artinya di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang bersamanya itu mereka melakukan apa? Qiyamul lail. Kemudian Al-Furqan 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang, ini ciri ibadur rahman, mereka yang kemudian kalau malam hari mereka menghabiskan waktunya untuk sujud dan berdiri ibadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, mereka bermunajat kepada Allah di waktu malam. Khaufan, dalam keadaan takut, cemas. Wa tama'a, dalam keadaan mengharapkan betul rahmat dari Allah. Maka kalau dalam surat Al-Furqan, ciri dari ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka itu kalau malam sujud dan berdiri. Maka ketika ada mata-mata musuh datang ke campnya pasukan muslim, itu mata-mata ini ketika kembali ke panglima perang mereka bilang apa? Mendingan kita pulang aja, ndak jadi perang. Mendingan apa? Kita pulang ndak jadi perang. Panglima perangnya tanya, kenapa? Saya kan tanya kepada kamu kelemahan mereka di mana. Saya kirimkan kamu ke camp mereka untuk tahu apa kelemahan mereka. Kata mata-matanya, ndak ketemu jenderal, ndak ketemu. Apa? Mereka itu kalau malam kayak bayi yang ditinggal sama ibunya, nangis di depan Tuhannya. Itu kalau malam. Kalau siang, mereka itu bergerak, mereka berlatih seperti singa yang kelaparan. Terus kita mau ngalahin mereka dari waktu yang mana? Malamnya mereka bangun, siangnya mereka berjuang. Terus kita mau nyerang mereka di waktu kapan? Nggak ketemu. Maka kalau antum cek sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu kalau dia ngumpulkan pasukan perang, itu orang Islam dikelompokkan semua. Dikelompokkan. Iya, maaf, dikumpulkan. Dikelompok nih, semuanya dikumpulkan, dimasukkan camp. Terus sama Salahuddin, tendanya itu dikasih nomor.
tenda sisi barat nomor 1 sampai sekian, sisi timur, utara, selatan, center, semua kasih tanda, dikasih nomor. Kemudian tiap malam Salahuddin Al-Ayyubi itu keliling ke tenda tadi. Dia tadi itu datangnya kemenangan karena mereka menang bukan banyaknya pasukan, bukan kekuatan fisiknya mereka, tapi karena pertolongan yang mereka tarik dari Allah di sepertiga malam yang terakhir. Maka jangan macem-macem sama orang yang tahajud, gelundung sampai. Maka dikatakan oleh Syekh Salih bin Awad Al-Maghamisi, Anda tulis Salih ibnu Awad Al-Maghamisi, Pak Ustadz, saya nikah baru 11 bulan, ditalak 3 secara langsung, tidak ada kejelasan. Bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Nanti dulu, sabar. Ini tazkiyatun nafs. Nanti insya Allah. Sampai lupa saya tadi. Syekh Saleh bin Awad Al-Maghamisi. Itu dulu, beliau ini ahli tafsir. Beliau dulu sebelum digantikan baru beberapa tahun terakhir, itu imam dan khotib Masjid Quba Madinah. Masjid Quba Madinah. Nah, beliau bilang begini. Kalau ada orang oleh Allah dibangunkan tadi malam untuk qiyamul lail, Allah yang membangunkan mereka. Allah yang ngasih kekuatan untuk mereka. Allah yang memberi taufik kepada mereka. Allah kasih dia kesempatan untuk qiyamul lail. Tidak mungkin di siang harinya Allah akan mengecewakan dia. Tidak ketemu itu kata beliau. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang malamnya oleh Allah dikasih izin untuk qiyamul lail, itu ciri besok harinya Allah akan memuliakan dia. Karena tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kehinaan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kesedihan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kegagalan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kemaksiatan. Maka kata beliau, kalau kamu lihat ada orang yang tadi malam oleh Allah diizinkan sholat tahajud, besoknya pasti Allah akan muliakan dia. Karena tidak terkumpul antara qiyamul lail dengan kehinaan. Tidak akan ketemu. Sudah. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka untuk apa? Sujada, sujud, nangis, wa qiyama, dan berdiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail." Sebaik-baiknya salat di antara sebanyaknya salat sunnah, yang paling baik di antara semua itu setelah salat fardu yang hukumnya wajib adalah qiyamul lail. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam rentan waktu seusai beliau salat Isya hingga salat fajar sebanyak 11 rakaat. Nah, di sini kalau kita mau ngomong ke fikihnya, ya macam-macam. Banyak di antara para ulama yang mengkaitkan ini dengan tidak ada sholat malam lebih dari 11. Di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tat kulon nek kadah masalah saged sholat malam tat, tapi nek lagi seneng susah pripun niki. Yang tanya hukagi.
Oh iya serius, namanya Hokage. Ya, alhamdulillah panjenengan kalau susah masih bisa tahajud ya alhamdulillah. Daripada susah gak tahajud belas ya. Tapi kalau bisa pas lagi seneng, yo ingat sama Allah. Kenapa begitu? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan kenal kepadamu di waktu sempitmu. Nah, kalau panjenengan qiyamul lailnya pas susah tok, nanti Allah bikin Anda susah terus biar Anda qiyamul lail. Kan repot kalau begitu ya. Maka mendingan waktu seneng ibadahnya yang mempeng, biar nanti waktu susah datang Allah kirimkan pertolongannya kepada kita tanpa kita minta pun Allah kenal sama kita. Sudah. Kemudian dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kemudian beliau salam setiap 2 rakaat dan sholat witir dengan 1 rakaat. Itu intinya dari sini. Kita tidak membicarakan fikih qiyamul lail itu berapa rakaat, tapi kemudian hadis dari Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu melakukan qiyamul lail. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang tidur sepanjang malam sampai azan subuh. Hantu bayangin, sampai azan subuh. Apalagi yang subuhnya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad ngomong apa? Itulah orang balas syaitanu fi udhunih, yang setan kencing di telinganya. Jadi telinganya orang itu sama setan dipakai kloset. Dipakai apa? Kloset. Setan jongkok di sana, dodok, diuyui sama setan. Mau banyak dengan diuyui setan. Itu padahal bangunnya azan subuh. La haula wala quwata illa billah. Itulah kenapa telinga kita ini grebek-grebek, gelek bengung. Kadang-kadang kotoran telinganya banyak. Ya apa ndak? Kalau enggak kayak nuyuh diuyui setan benisu.